Halo semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Nah, di video ini gua mau trading nih. Nah, fokus trading. Bentar. Gua seperti biasa karena gua pakai jaringannya dari Telkomsel, gua harus aktifin yang namanya VPN. Di sini gua menggunakan Turbo VPN. Nah, dan di sini gua harus aktifin untuk negaranya Malaysia, Singapura ya Pak, ya Singapura. Oh, pilih gratis dan Singapura, oke. Gak usah yang mahal-mahal, gratis aja juga bisa. Setelah itu kita buka platform binomonya seperti biasa. Nah, kenapa tradingnya seperti ini sekarang? Ini kalau gini tuh lebih enak sih sebenarnya. Jadi yang namanya nggak bakalan kesentuh saat trading itu ya lebih aman seperti ini sih sebenarnya. Oh ya, yang masih kebingungan untuk pergantian candle secara otomatis, kalian bisa klik di sini. Nah, di time frame ini kalian bisa klik yang di time frame dituliskan 1 menit. Ini kan on, kita matikan aja. Tapi sebelum dimatikan kalian harus pilih dulu di sini yang namanya time frame-nya mau berapa, mau 5 menit misalkannya. Nah, di sini mau 5 menit, mau 15 detik atau 5 detik, tapi karena saya trading selalu menggunakan candle 1 menit. Nah, jadi tradingnya kita settingnya di 1 menit, kemudian skalanya dimatikan dulu dan candlenya kita pilih lilin. Untuk indikator kita selalu settingnya kita lihat Bollinger Band 210 atau lebih standar ya, biarin aja. Oke, langsung kita trading. Ini marketnya, kita cari asetnya belum pada buka ya. Aset saat ini hanya satu, kripto. Karena ini hari apa, 1 menit ini masih bisa ya, bisa nggak ya? Oh, ini bisa sekarang jam segini, tapi marketnya jelek banget ini. Kita coba trading di kripto aja 84%. Oke, kita perbesar boleh. Oke, gua akan prediksi naik. Kita investnya nggak usah gede-gede, ini cukup. Selalu tunggu di perpindahan candle di detik 30. Ini marketnya lagi floating ya. Kalau anak-anak Alphard itu udah pada tahu market floating. Jadi strategi market floating itu juga ada juga sih sebenarnya. Oke, kita akan pilih buy. Kenapa di sini gua pilih buy? Oke, kita akan lihat. Nah, jadi ini garis harga yang bergerak di sini. Mana sih ya, kuas. Ini harga yang bergerak di sini itu udah sejajar dengan di sini, tapi masih belum dengan harga penutupan. Jadi masih ada kemungkinan 1 atau 2 candle naik ke atas, minimal sejajar sama candle yang sebelumnya. So, ini masih ada kan? Ini masih terlihat yang namanya ini ada masih yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi dari harga yang ini sekarang. Jadi kita masih bisa memprediksi jauh banget, ternyata masih ada kesempatan untuk naik. So, kita profit yang kedua. Oke, saya pilih naik lagi. Mudah-mudahan profit. Prediksi kita salah ternyata. Nih, jadi kenapa saya pilih naik di sini? Perkiraan sih karena ini belum
mencapai harga yang paling tinggi sebenarnya di sini. Harus sejajar. Kalau udah sejajar biasanya dia turun, tapi ini tadi sebenarnya belum sih. Oke, menit hampir habis dan ini prediksi salah. Kita akan konversi 700 ya, ini ya 700. Kembalikan nih kayaknya. Oke, kita akan coba pilih turun deh. Harusnya sih turun, karena apa? Karena kalau dia nggak kuat naik yang tadi, yang close yang pertama itu menandakan bahwa pasar itu udah jenuh, jadi dia akan turun. Harusnya itu turun. Jadi ini termasuk dalam pola candle. Anjrit, naik setan. Satu 4 ditambah 700 21 ya. Profit kayaknya. Apa ini? Anda menarik profit anjay. Profit itu kan profit karena yang tadi gue bilang ini untuk harganya nggak mau naik nih. Gue lukis kembali. Gue akan lukis kembali. Ini harga yang paling tinggi ini nggak mampu dicapai, tapi dia udah kembali turun, makanya dia akan berbalik turun. Tapi di sisi samping ini juga ada area sideways, dan biasanya akan ada pengulangan pasar yang sideways juga. Jadi untuk beberapa candle kita stop dulu, dan yes, yang penting saldo kita naik, trading santai aja. Tadinya gue itu mau coba kuras saldo dan sisain dengan rata-rata yang bisa didepositin kalian ya 150 sampai berapa ya, rata-rata member bisa depositnya 1 juta sih. 1 juta cukup apa enggak ya tadinya, tapi lihat-lihat pasar ini hari Senin, jadi gua harus nunggu pasar bagus di hari Selasa sampai Jumat kira-kira. Ini harga udah sampai mana ya? Gua belum lihat. Ini masih area doji. Nah, meskipun ini di area Bollinger Band, tapi karena di sampingnya masih ada yang namanya area sideways yang candle kecil-kecil. Yang candle kecil-kecil itu, jadi dia akan ada kesempatan pengulangan market seperti itu. Kita nggak usah trading, kita akan kembalikan ke ini. Kalau ragu, kita open posisi kecil aja. Ini pasti akan ada pengulangan, selalu seperti itu. Jadi market itu selalu ada pengulangan. Jadi seperti ini. Kalau market itu ya, kalau market di kiri ada pengulangan, gue pilih naik deh kayaknya. Kalau kita tarik garis tren, ini trennya naik coy. 2 kali deh. Jadi kalau kita tarik garis tren dari sini, kita ini akan menemukan trennya naik. Jadi kemungkinan pasar pasti naik. Tapi ada bukan namanya prediksi, kita nggak selalu tepat. Jadi ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang ini tadi. Dan jika kita tarik garis dari sini ke sini, ini menandakan
dia harganya udah bersilangan dan kemungkinan dia akan breakout. Kalau breakout itu kita hanya tinggal nunggu candle konfirmasi satu candle apakah candle lebih lebih tembus ke arah naik atau tembus ke arah turun. Nah, kita ulangi. Jadi ini kan ini pasti profit lah udah ngomong kayak gini. Nah, ini kan udah kayak gini, kalau tembusnya ke sini dia pasti down lagi. Kalau tembusnya ke atas dia pasti naik lagi. Nah, ini kan profit kata gue bilang kan, profit. Oke. Dan di sini kita open lagi nih satu kali. kecil aja karena ini masih dalam area sideways di samping kiri. Jadi kita hanya open posisi kecil-kecilan. Oh, ini tapi udah di breakout juga nih. Ini udah di breakout, otomatis trennya akan naik terus untuk beberapa candle ke depan. Nah, jadi untuk memperdalam yang namanya pembacaan candle itu bisa termasuk dalam strategi Alphard gua. Karena strategi Alphard gua itu juga prediksinya hanya membaca candle dari candle ke candle. Jadi ini loss kayak gua kan. Padahal ini harga udah breakout tapi kita loss ya. Oke, kita itulah yang namanya market crypto yang gak jelas anjir. 700 nggak apa-apa gitu ya. Ini market gini amat nggak sideways kayaknya. Tuh kan tadi kan kalau harganya tadi kan udah tembus ya, udah lewat dari garis ini. Tapi dia sekarang hanya harga berputar-putar di situ aja, artinya dia sideways. Nah, dan kita lihat market kedepannya akan terbentuk candle apa ini. Anjir, ada Alphard anjir. Sorry gua sensor karena ada Alphard. Sorry gua sensor dulu. Karena Alphard itu masih strategi yang menjanjikan buat gua. Strategi Alphard. Kalau ada Alphard, udah gak usah banyak mikir. Waduh anjir, masih ada kesempatan. Tenang aja Alphard is okay Alphard. Jadi si Alphard ini kalau udah tahu momen pasar, si Alphard ini berani open posisi besar deh. Itu. Jadi udah nggak takut lagi kalau udah tahu ini Alphard yang muncul udah cayo. Oke, Alphard dilawan. Aduh anjir, disuruh karaokean gua. Alphard dilawan. Udah berapa ya hari ini? Udah berapa? Nah, jadi trading itu bukan berarti gua nggak pernah loss ya. Untuk mengetahui trading dan ingin trading misalkan dari candle ke candle. Kalau kita mau trading dari candle ke candle, kalian hanya bisa memprediksi kurang lebih maksimalnya itu 7 candle ke depan sih sebenarnya. 7 candle ke depan seperti yang saya lakukan di video sebelumnya, 7 candle profit berturut-turut. Nah, itu juga bukan asal-asalan, itu juga analisanya itu ada dan semuanya bisa dipelajari. Nah, kalau kalian masih ingin belajar candle ke candle, atau karena mungkin trading per candle itu sulit, trading dari per candle itu sulit karena analisanya itu perlu yang benar-benar dari segi mana ya, dari segi kiri ada, dari segi tren ada, dari segi
candlesticknya tersebut juga ada, dan ya banyak lagi lah. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut silakan join di grup gua. Nah, di grup gua, dan linknya gua udah taruh di deskripsi. Nah, dan yang trading binomo susah diakses, gua ingetin lagi, pakai VPN aja saat trading. Tapi untuk withdraw atau deposit kalian jangan pakai VPN, itu nanti malah diblokir sama bank kalian. Nah, jadi lebih enaknya lagi trading dan depositnya pakai pihak ketiga ya, seperti Pasapai, Doku, atau Neteller, Skrill, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dipakai di broker lain. Jadi kita nggak hanya ngandelin yang namanya internet banking, dan itu sangat ribet. Dan silahkan join di grup untuk seputar tanya-tanya trading. Join aja, ada di grup gratis gua, udah taruh ya di linknya di deskripsi. Dan untuk yang mau trading seperti broker yang gua pakai, silahkan download linknya, udah gua simpen di deskripsi juga. Itu tanpa VPN dan tanpa buat akun baru. Jadi kalau kalian belum buat, ya buatlah dulu. Kalau kalian udah punya akun tapi lupa, silahkan masuk aja. Gua nggak ada ajakan. Kalau trading di ala gua itu bebaslah di mana aja, yang penting menguntungkan. Jadi gua nggak pernah ngajak kalian untuk regis, dan nggak pernah hapus akun tatai anjing kan. Yang penting belajar trading, profitnya kantongin, udah gitu aja. Jadi masuk aja ke grup gua, channel grup gua, linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan untuk yang mau trading di broker ini, linknya gua udah taruh juga di deskripsi. Linknya tanpa VPN. Kalau kalian susah masuk, silahkan ambil link yang gua taruh di bawah ini, karena tanpa VPN, atau link versi Indonesia. Kenapa gua saat trading pakai VPN? Karena gua pakai operator Telkomsel. Nah, Telkomsel itu sangat sensitif yang namanya binary option. Jadi ya mau nggak mau. Tapi untuk operator lain, yang penting jaringannya bagus, nggak usah pakai VPN, lancar jaya lah pokoknya. Sorry. Udah berapa menit ya? Udah sekitar 15 menit lebih ya. Oke. Gak usah panjang-panjang, kasihan yang nonton. Jadi trading hari ini cukup ya, dan kantongin beberapa ribu. Alhamdulillah, tetap disyukuri. Terima kasih yang udah support gua di minggu-minggu ke belakang, karena musibah yang mengenai gua ya. Dan seperti yang video gua bilang di video yang kemarin, takdir tidak bisa dirubah, dan kehilangan seseorang dalam kehidupan gua itu adalah takdir. Tetapi untuk nasib masih kita bisa rubah. Contohnya, jika nasib kalian sekarang kurang beruntung dalam segi keuangan, hanya dengan berusaha itu bisa merubah nasib kalian. Buat trading sama seperti kalian yang ngalamin yang namanya jatuh bangun. Mungkin di lain kali gua akan buat video gua perjalanan gua dalam trading, segimananya terpuruknya gua, gimana gua ngalamin loss. Karena kemarin juga udah banyak yang minta sih sebenarnya, tapi gua belum ada waktu.
So, oke, daripada lagi kepanjangan, gua akhirin aja ini videonya karena hari ini gua mau ada acara di rumah, makanya harus withdraw dulu kalau mau. Oke, Argia Trader pamit, see you, bye bye.